نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya. Dan dengan kenikmatan tersebut, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita renungkan makna yang ada di dalamnya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada kita di dalamnya. Maka dengan demikian iman dan takwa kita akan bertambah. Sebagaimana yang sudah kita mulai pada beberapa Jumat dari surat As-Sajdah, perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun." Kalau seandainya engkau melihat ketika orang-orang jahat, orang-orang kafir itu menundukkan kepala mereka merasa terhina inda rabbihim di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Mereka mengatakan Rabbana absarna wa sami'na, ya Allah, kami telah mendengar dan kami telah melihat. Kami telah melihat dan kami telah mendengar. Sebagian dari tafsir mengatakan absarna wa sami'na. Mereka mengatakan kami sudah melihat apa yang engkau janjikan, apa yang dijanjikan oleh Rasulmu adalah benar. Kami sudah mendengar bahwa apa yang dijanjikan oleh Rasul adalah benar, terjadi sesuai dengan apa yang mereka beritakan. Ada lagi yang mengatakan absarna wa sami'na, maknanya adalah sami'na, kami sudah mendengar, artinya kami siap untuk melihat ayat-ayatmu, mendengar dan taat patuh kepadamu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kesiapan di waktu yang sudah tidak berguna. Sami'na wa ata'na, ucapan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat, semestinya pada saat hidup di dunia ini terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, terhadap perintah-perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semestinya kita mengatakan sami'na wa ata'na. Kami telah mendengar dan kami siap untuk taat. Sekaranglah di dunia inilah waktu untuk mengatakan demikian dan mewujudkannya dalam perkataan. Adapun di hari kiamat tidak akan berguna. 1000 kali pun orang mengatakan kami siap untuk mentaati,
Kembalikanlah kami ke dunia, kami akan beramal saleh, karena sekarang kami sudah yakin sebagaimana pada ayat ke-12 ini, absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Sekarang kami sudah yakin, ilmu kami sudah sampai ke derajat ilmu yakin, karena mereka telah melihat ada di depan mata mereka apa yang digambarkan oleh para rasul, para nabi terjadi sebagaimana yang mereka beritahukan. Hari kiamat sudah terjadi, mereka sudah dihidupkan lagi dari alam kuburnya. Mereka mengatakan farji'na na'mal salihan inna muqinun. Maka Allah Subhanahu wa taala pun tidak akan mengabulkan permintaan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kalau seandainya kami menghendaki, niscaya kami akan memberikan kepada setiap jiwa petunjuknya. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, dan tidak ada sesuatu yang tidak akan taat, tidak akan ada sesuatu yang tidak akan terwujud apabila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyiatullah nafidah. Kehendak Allah Subhanahu wa taala itu pasti terjadi. Kalau seandainya kami ingin memberikan petunjuk kepada setiap orang, niscaya semua akan beriman. Akan tetapi hikmah Allah Subhanahu wa taala menentukan lain. Allah Subhanahu wa taala dengan kebijaksanaannya tidak memberikan hidayah kepada setiap orang. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan jalan-jalan hidayah. Allah Subhanahu wa taala juga memberitahukan jalan-jalan kesesatan. Wa hadainahu najdain, dan kami berikan kepadanya petunjuk dua jalan. Dengan akal diutusnya para rasul juga, diturunkannya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan kitab-kitab samawi sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahukan kepada umat manusia mana yang baik, mana yang buruk, mana yang semestinya diikuti dan mana yang akan membawa ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan memberikan petunjuk kepada seluruh jiwa, semua umat manusia. Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Akan tetapi haqqal qawlu minni, akan tetapi telah menjadi suatu ikrar, perkataan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Telah menjadi janji Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka, bahwa Allah Azza wa Jalla akan memenuhi keduanya, memenuhi surga, memenuhi juga neraka dari manusia dan jin. La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Aku akan penuhi neraka jahannam dengan penghuni dari kalangan manusia, dari jinnah, dari bangsa jin, wanati dan manusia ajma'in, semuanya. Penghuni neraka adalah dari bangsa jin dan manusia yang kafir, yang mujrim, yang jahat, yang tidak mau taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa akan ada dari bangsa jin dan manusia yang menghuni dan memenuhi neraka. Allah Subhanahu wa taala kemudian katakan kepada mereka, orang-orang yang minta dikembalikan ke dunia, mereka ingin beramal lagi, mereka ingin beramal saleh. Allah katakan kepada mereka, fadzuqu bima nasitum liqa'a yawmikum hadza inna nasinakum waduqu 'adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Allah Azza wa Jalla katakan, fadzuqu, maka rasakanlah, bima nasitum, dengan apa yang kalian lupakan, dengan apa yang kalian tinggalkan dari perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah. An-nisyan, lupa di sini maknanya meninggalkan. Nah, mereka orang-orang kafir meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala.
Mereka diungkapkan dengan meninggalkan, mereka diungkapkan dengan melupakan. Fadhuqu bima nasitum, rasakanlah azab jahannam, dan itu bukan karena kezaliman dari Allah, Maha Suci Allah Ta'ala dari kezaliman, tapi mereka diberi siksaan adalah bima dengan sebab apa yang kalian tinggalkan dari perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Liqa yaumikum hada, kalian meninggalkan amalan yang berguna pada saat hari perjumpaan ini. Inna nasinakum, kami pun Allah Subhanahu wa Ta'ala melupakan kalian, meninggalkan kalian, membiarkan mereka orang-orang kafir di dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka di dunia meninggalkan perintah Allah, maka di akhirat mereka akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla bergelimang dalam azab yang tidak pernah berhenti. Bahkan kemudian dikatakan wadzuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun, rasakanlah azab yang abadi kekal dengan sebab apa yang kalian dahulu lakukan. Ini tambahan siksaan dari mereka setelah siksaan yang lahir, siksaan untuk badan mereka terbakar, terpanggang, hangus muka mereka, ditambahi dengan siksaan perkataan, siksaan kepada hati mereka. Dikatakan kepada mereka, dzuqu adzabal khuldi, rasakanlah azab yang abadi. Kalau orang tertimpa musibah, tetapi di dunia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan ada musibah dan ada jalan keluar. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka ketika orang masih ada memiliki harapan akan keluar dari musibah, dari penyakit, dari apa yang melimpahnya, masih ada harapan dalam hatinya, masih ada keringanan dalam hati. Tapi ketika dikatakan rasakan azab yang abadi tidak akan pernah berhenti, maka ini menjadi tambahan siksaan yang cukup menyakitkan, bahkan sangat menyakitkan bagi mereka, orang-orang kafir. Wadzuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun, rasakanlah azab yang abadi dengan sebab apa yang kalian lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Selanjutnya pada ayat ke-15 dari surat As-Sajdah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Innama yu'minu biayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Al-Quran dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa laqad atainaka sab'an minal matani wal Qur'anil azim, dan sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat dari Al-Matani yang senantiasa diulang, dan Al-Quran yang agung. Salah satu makna Al-Matani adalah bahwa Al-Quran ini kitab Al-Matani. Kitab Matani artinya kitab yang menyebutkan sesuatu dengan lawannya dan kebalikannya. Disebutkan pada beberapa ayat yang sudah kita baca tadi tentang orang-orang kafir. Maka pembahasan setelahnya berkaitan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa balasan untuk mereka? Di awal pada ayat ke-15 dengan disebutkan kriteria mereka bahwa orang yang beriman dengan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikatakan mukmin
adalah apabila mereka itu diingatkan dengan ayat-ayat Allah, dikatakan kepadanya ittaqillah, dikatakan kepadanya bertakwalah engkau kepada Allah, disebutkan ayat-ayat Allah yang memerintahkan untuk berbuat baik, ayat-ayat Allah yang menakut-nakuti dari azab Allah Subhanahu wa taala, maka yang mereka lakukan kharru sujada, terjungkir sujud, artinya mereka tunduk dan patuh tawadhu terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sami'na wa ata'na. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum wa yaqulu sami'na wa ata'na. Perkataan orang mukmin ketika diajak berhukum kepada hukum Allah, tidak lain mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na, kami telah mendengar dan kami siap untuk taat. Demikianlah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mungkin mengkritik apa yang dia lakukan dari kesalahan. Sami'na wa ata'na, sujud, tunduk dan patuh terhadap perintah-perintah Allah. Takut dari larangan-larangan Allah, takut dari ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada wa tasabbahu bihamdi rabbihim, dan mereka pun mensucikan Allah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan demikian, subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah taala dan maha terpuji. Allah Subhanahu wa taala maha suci dari semua bentuk kekurangan, semua aib, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang pantas dipuji dengan kesempurnaan. Makanya kita ucapkan alhamdulillah. Segala pujian yang sempurna, pujian yang sebenarnya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan oleh orang-orang yang beriman. Diingatkan dengan ayat-ayat Allah, tunduk dan patuh, dan kemudian berzikir, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa hum la yastakbirun, dan mereka tidak sombong, tidak menolak kebenaran, tidak menghinakan orang lain. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan al-kibru batarul haqqi wa ghamdun nas, kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan, melecehkan orang lain. Orang yang beriman tidak demikian. La yastakbirun, mereka tidak sombong, tidak angkuh, tidak dongkak, tidak merasa lebih tinggi dari yang lainnya, tetapi mereka tawadhu, tunduk dan patuh terhadap perintah-perintah Allah Azza wa Jalla, merendah terhadap sesama orang yang beriman. Bagaimana perintah Allah Azza wa Jalla, wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, rendahkanlah sayapmu bagi orang-orang yang mengikutimu dari orang-orang yang beriman. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk tawadhu terhadap orang-orang yang beriman. Sepertinya kita juga demikian, merendah tunduk, tawadhu terhadap orang-orang yang beriman, tidak sombong terhadap mereka. Dan man tawadhu'a lillahi rafa'ah, siapa yang tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Azza wa Jalla akan angkat derajatnya. Demikianlah sifat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Balasan bagi mereka tersebut dalam beberapa ayat setelahnya, insyaallah kita kaji pada kesempatan Jumat yang akan datang, di bulan yang akan datang. Allah Ta'ala alam bisawab. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن خلفائك الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحابك وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا
الصابرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.